5 Juli 1970 ya. Alamatnya di Jalan Mumbu Serantung nomor 17 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang ya. Oke, jabatannya lektor ya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Sintang. Kemudian email Bapak Elvi Juliansa @tikara.c.id ya. Bisa dilihat di slide yang saya bagikan. Kemudian latar belakang pendidikan ya, tahun 1995 di Universitas Tanjung Pura Pontianak ya. Kemudian menempuh pendidikan magister, menyelesaikan pendidikan tahun 2011 di Universitas Terbuka Jakarta, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di tahun 2014 di Universitas Trisakti Indonesia Jakarta ya. Kemudian Bapak Elvi Juliansa ini juga ya pernah bekerja ya di Universitas Kapuas Sintang ya. Kemudian beliau juga sekarang dosen di Sikas Kapuas Raya Sintang. Banyak sekali penelitian yang telah beliau hasilkan ya. Salah satunya ini ada 8 penelitian ya. Salah satunya yang akan saya bacakan ini ya, pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi di Kelurahan Ulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2021 ya. Jadi dari 8 penelitian saya bacakan, banyak sekali ya penelitian beliau, mungkin hanya 8 yang beliau tampilkan ya. Kemudian beliau ini juga ya mengikuti konferensi internasional ya. Pernah melakukan konferensi internasional itu di Bangkok tahun 2015, kemudian di Jepang ya. Kalau kemarin Olimpiade kan diadakan di Jepang ya. Nah, ya. Nah, Pak Elvi sebelumnya juga sudah pernah ke Jepang untuk pertemuan ilmiah di sana ya tahun 2016. Kemudian juga Pak Elvi juga melakukan konferensi atau pertemuan ilmiah di Malaysia, Kedah tahun 2017. Nah, karena keadaan pandemi, jadi memang belum ada ya Pak untuk konferensi ke luar negeri lagi ya Pak ya. Oke. Nah, untuk publikasi beliau banyak sekali, ini ada 27. Kemudian beliau juga aktif menulis buku. Nanti ketika teman-teman ke kampus Tikara bisa dilihat tulisan-tulisan beliau di perpustakaan kita ya. Kemudian juga beliau mendapatkan penghargaan ya. Beliau mendapatkan penghargaan the best paper of medical medicine and healthy in Manila ya. 5 years international conference held at Hotel Manila ya di Filipina ya, 28 until 29 Juni ya 2016 years. Oke, sekian untuk kurikulum Bapak Elvi Juliansa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Elvi untuk menyampaikan materi terkait gerakan kesadaran revolusi mental. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lea Masan, SD MTes. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
nama saya sudah diperkenalkan, termasuk kegiatan yang terkait dengan kegiatan akademik, baik yang khususnya dosen itu lebih banyak pada kegiatan penelitian, ya. Dan nanti di kegiatan pembelajaran juga pasti akan bertemu dengan kami khususnya pada program studi kesehatan masyarakat. Hari ini kita akan membicarakan tentang revolusi mental, yaitu jadi kami ucapkan selamat bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya atau Stikara. Mudah-mudahan harapan kami tentunya dimulai dari niat yang baik untuk mengikuti perkuliahan. Ya, harapannya lulus semuanya sesuai dengan target yang ditentukan tentunya. Ya. Kali ini kita akan membicarakan apa sebenarnya revolusi mental itu sendiri. Ya. Tentu istilah revolusi mental bukanlah sesuatu yang baru, tetapi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah lama dan harus itu dilakukan, ya, untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang terus terjadi. Ya. Tentu kita tidak bisa samakan, ya, kondisi Indonesia atau diri kita atau masyarakat orang tua kita seperti pada tahun 1945 tentunya, ya, atau mungkin juga pada angkatan kami sekitar tahun 70-an atau 80-an, ya, tentu kondisinya berbeda dengan saat ini, atau mungkin juga tahun 90-an tentu juga mengalami perbedaan. Jadi setiap dekade itu mengalami perubahan-perubahan, ya. Tentu yang berubah adalah mindset kita. Bagaimana kita menghadapi dunia ini dengan baik, aman, sebagaimana yang diharapkan. Sekarang kita lihat apa sebenarnya yang dinamakan dengan revolusi mental. Mengapa revolusi mental itu perlu dilakukan, perlu diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena tadi persoalan yang kita hadapi itu sangat berat dan banyak. Ya, karena persoalannya yang begitu berat dan banyak, oleh sebab itu kita harus mengadakan perubahan agar bisa menjawab tantangan zaman. Ya, karena apa yang Anda lakukan saat ini adalah hasilnya nanti di kemudian hari akan Anda petik hasilnya. Jadi tidak pada saat ini, tetapi pada saat yang akan datang bisa Anda nikmati. Pengertian dari revolusi mental intinya adalah terjadinya perubahan. Perubahan baik di tingkat individu maupun perubahan di tingkat masyarakat secara global. Ya. Jadi kalau dia skalanya masyarakat komunitas, maka perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya pada kelompok orang banyak, maka disebut dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau yang disebut dengan social change, ya, perubahan masyarakat. Nah, perubahan masyarakat ini tentunya diharapkan pada sisi kebaikan, ya, yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak dalam konteks yang lebih buruk, ya. Seharusnya kita berubah lebih baik, yaitu perubahan yang harus direncanakan, diharapkan terjadinya perubahan pada masyarakat itu sendiri sehingga mereka dapat menghadapi tantangan kompetisi dunia global saat ini. Kalau kita lihat misalnya, kalau kita hanya di Sintang saja mungkin tidak terasa bahwa sekarang dunia mengalami perubahan yang begitu cepat. Ya, Anda bisa akses internet, Anda bisa lihat di medsos, bisa Anda lihat di YouTube, Anda bisa lihat di Facebook, di Twitter dan sebagainya, media-media sosial lainnya yang bisa memberikan informasi bahwa pentingnya perubahan pada masa sekarang ini dalam menjawab tantangan masa yang akan datang ini, ya. Nah, perubahan inilah yang harus dilakukan, semangat perubahan untuk perbaikan ini yang harus dilakukan, ya. Nah, tadinya kalau bangunnya masih jam 6 pagi, kemudian sekarang harus awal dan direncanakan apa saja yang harus dilakukan, ya. Ya, di tingkat individu, tapi perubahan juga harus di tingkat masyarakat, yaitu perubahan yang bersifat kolektivitas. Jadi perubahan yang bersifat kolektivitas itulah yang disebut sebagai perubahan yang terjadi pada masyarakat. Jangan sampai terjadi hanya di tingkat individu, tidak berdampak kepada perubahan pada masyarakat.
Apa yang terjadi dan apa yang berubah ya? Yang berubah adalah cara berpikir kita, cara kita menghadapi persoalan hidup ini ya. Ya, yang paling susah adalah bagaimana kita mengubah cara kita berpikir. Ya, oleh sebab itu, karena cara berpikir kita yang tidak baik sehingga kita menghadapi kesulitan, kesusahan dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pada saat sekarang ini. Ya. Oleh sebab itu, perubahan cara berpikir dan berperilaku ini penting, apalagi Anda ketika memasuki masa di SMA atau di SMK, kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ya. Kemudian mental yang menghambat kemajuan, misalnya semangat sulit mengalami perubahan. Nah, ini yang disebut dengan perubahan mental yang menghambat, yang tidak bisa mengadopsi segala perubahan dalam menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Tentunya bahwa sebagai mahasiswa Anda diharapkan merubah mindset Anda ketika Anda mengikuti perkuliahan. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti perkuliahan semata-mata, tetapi juga bahwa tugas mahasiswa itu meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perguruan tinggi. Kemudian kita ambil definisi yang diungkapkan oleh Aristoteles ini. Nah, yang dinamakan dengan perubahan adalah suatu sistem ke sistem yang berbeda, dari sistem yang dari suatu sistem yang biasa saja, kemudian atau katakanlah yang bersifat otokratik, kemudian berubah menjadi demokratis, yang terbuka. Ya. Nah, dari yang otoriter menjadi demokratis. Kemudian adanya partisipasi. Sebagai contoh misalnya, dalam kegiatan pembelajaran itu tidak mesti one way traffic communication, yaitu pembelajaran satu arah saja. Tetapi pembelajaran itu hendaknya terjadi proses interaksi antara fasilitator belajar dengan sumber belajar. Jadi Anda tidak lagi menggunakan guru, dosen sebagai sumber belajar, tetapi harapannya adalah bahwa sumber belajar itu dapat diperoleh dari berbagai sisi, dari berbagai pihak yang bisa memberikan informasi, pengetahuan, atau perubahan pengetahuan pada diri Anda. Kemudian modifikasi sistem yang sudah ada, yaitu bagaimana sistem yang sudah ada kemudian diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Meskipun modifikasi ini tidak mengganti seluruhnya, tetapi bersifat mengubah sesuatu yang sudah ada agar lebih baik, lebih mudah dipahami, kemudian lebih mudah untuk dipelajari. Sekarang kita lihat bagaimana revolusi di Indonesia, ya. Kemudian revolusi itu terjadi dilihat dari macam situasi dan kondisi yang ada, ya. Jadi situasi dan kondisi itu dapat saja merubah, ya, terjadinya revolusi. Kalau misalnya tidak memungkinkan dalam berhadapan dengan dunia internasional saat ini, tentu situasi dan kondisi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Demikian juga dalam proses pembelajaran di kampus dengan kondisi pandemi ini, kita juga harus mengubah pola atau sistem pembelajaran kita yang tadinya tatap muka, ya, tetap berubah menjadi secara daring atau online ini. Ya, terjadi perubahan ini artinya bukan kita harus stop dalam belajar. Justru dengan kondisi semacam ini kita harus mengubah belajar kita dari biasa saja menjadi sesuatu yang menggunakan teknologi dalam membantu kegiatan belajar. Kemudian metode yang digunakan juga harus berangkat dari metode yang digunakan. Metode ini yang harus disesuaikan, ya, sehingga metode yang digunakan tidak bisa kita gunakan seperti dalam keadaan kondisi konvensional, tetapi juga harus bisa digunakan dalam metode yang lebih menggunakan media-media yang bisa menghubungkan
antara kegiatan belajar dengan sumber belajar tadi, ya, termasuk dalam durasi belajarnya, kemudian durasi perubahan yang terjadi dalam kegiatan belajar. Kemudian melakukan motivasi ideologi yang berbeda, ya, yang berbeda dari sebelumnya, yang kemungkinan itu membawa dampak buruk bagi individu, masyarakat, atau komunitas itu sendiri. Yang harapannya adalah bahwa dengan adanya perubahan ideologi itu membawa dampak perubahan yang lebih baik. Nah, kalau memang ideologi itu dianggap baik, ya, atau pandangan nilai norma yang ada di dalam masyarakat masih dianggap baik dan relevan dengan kondisi saat ini, itu tetap saja dipertahankan. Tetapi apabila kondisi itu tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan individu, masyarakat, dan sebagainya, tentu ini harus dilakukan perubahan-perubahan kepada arah yang lebih baik, ya. Yang berubah tentu saja arahnya adalah berkaitan dengan budaya, ya, cara hidup, kemudian ekonomi yang tadinya mungkin bersifat konvensional. Contoh misalnya sekarang Anda jual beli sudah banyak yang online, ya. Nah, ini kan terjadi perubahan, revolusi. Sebenarnya sudah terjadi revolusi atau terjadi perubahan, ya, dan sosial politik yang ada, termasuk dalam mengkritisi pemerintah, ya, dalam hal ini, ya, bukan sesuatu yang tabu, tapi yang dikritisi adalah kebijakan, bukan orangnya. Kesalahan kita adalah mengkritisi pemerintah itu melihat pada orangnya, tapi yang harus kita kritisi adalah kebijakannya, karena itu bernuansa politik. Kalau pribadi itu bukan lagi bernuansa politik, itu bersifat rasis, ya, bersifat psikologis, ya. Tetapi yang harapannya adalah kritisi yang bersifat kebijakan, ya, kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini yang harus kita kritisi, ya. Ini tadi yang disebut dengan revolusi, ya. Kemudian mental atau mentalitas, ya. Mengapa ini penting? Karena berkaitan dengan sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia dalam menghadapi setiap persoalan. Ya, biasanya kita selalu berpikir yang belum dilakukan orang, kita sudah berasumsi. Nah, ini yang tidak baik, ya. Alangkah baiknya kita berpikir menggunakan konsep ketika orang menyampaikan ini. Jadi ukuran kita bukan ukuran, kita menilai bukan berdasarkan ukuran kita, tetapi berdasarkan fakta dan data yang ada, ya, sebagai best evidence tadi. Ya, biasanya kalau kita mengukur sesuatu, ya, dengan tolok ukur kita. Karena kalau kita tidak senang dengan seseorang, maka kita gunakan tolok ukur kita, ya. Ini yang salah, yang harus kita ubah. Jadi tolok ukur yang kita gunakan adalah dengan menggunakan tolok ukur apa yang ada, apa faktanya, apa buktinya, ini yang digunakan, ya. Nah, kemudian dapat belajar dan merespon sesuatu hal dengan baik, ya. Ketika proses pembelajaran, informasi yang didapatkan, pengetahuan yang dapat diaplikasikan, itu harus memberikan respon dengan sesuatu hal sesuai dengan apa yang menjadi konteksnya, ya. Jangan misalnya Anda ketika bertanya atau berdiskusi di luar konteksnya, di luar persoalan yang harus dibahas, ya. Kemudian mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir. Nah, karena tentu mentalitas ini dibangun berdasarkan pengalaman seseorang. Ya, seseorang dengan pengalaman yang lama, pengalaman yang tidak baik, tentu akan menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik, ya. Misalnya kalau ketika Anda sudah tidak senang dengan, misalnya dengan bawang, atau dengan sesuatu yang pedas, ya, maka itu tertanam pada diri Anda. Nah, jadi setiap mencium bawang atau makan sayur yang tidak disenangi, maka kemudian itu menjadi pengalaman pada diri Anda. Maka ini yang disebut dengan mentalitas. Oleh sebab itu harus kita ubah, bahwa ketika kita pernah merasakan pengalaman yang tidak baik, itu jangan dijadikan sebagai apa yang ada dalam diri kita, tetapi dijadikan sebagai pedoman kehati-hatian dalam diri individu. Kemudian mentalitas itu adalah sebuah hasil belajar, ya. Jadi perlu adanya proses pembelajaran dalam menumbuh kembangkan mentalitas. Karena itu akan membentuk cara berpikir kita, ya. Karena dapat diukur dari lihat hasil belajar. Misalnya sebagai contoh, Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan masker sementara
yang lain menggunakan masker. Ya, saya sendiri kebetulan tidak ada orang di sekitar saya, tentu ya saya tidak perlu menggunakan masker kan begitu. Jadi kalau misalnya saya menggunakan masker mungkin suara saya semakin tidak jelas ya. Nah, ini yang cara berpikir semacam ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita melihat seseorang, jadi bukan kita melihat apa yang kita persepsikan pada diri kita, tetapi yang kita lihat adalah fakta-fakta data yang ada di apa yang disajikan tadi. Ya, sebagai contoh ini, ya, sebagai contoh. Kemudian lingkungan, ya lingkungan ini sangat mempengaruhi mentalitas ya seseorang. Jadi oleh sebab itu, kalau Anda lingkungan mahasiswa harus membentuk komunitas mahasiswa itu sendiri, sehingga lingkungan itu, lingkungan belajar itu bisa mendukung, memberikan support kepada diri Anda, bahwa apa yang Anda capai nantinya dalam proses belajar didukung oleh lingkungan yang bisa menciptakan suasana kondusif. Sebagai contoh misalnya, ketika Anda ingin belajar bahasa Inggris, ya lingkungan misalnya harus keluar negeri, ya tujuannya adalah bagaimana supaya Anda membiasakan itu, ya. Jadi sebenarnya ketika saya juga, kalau misalnya kita di Sintang ini, ya tentu saya agak susah untuk berbahasa Inggris ya. Kalau kecuali ada orang-orang tertentu. Tapi kalau di luar negeri, ya mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris. Inilah yang disebut dengan environment atau lingkungan yang bisa mensupport mentalitas kita. Mengapa kita harus menggunakan bahasa Inggris? Karena lingkungan tadi membentuk kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris tadi. Nah, ini yang disebut dengan mentalitas lingkungan dibentuk oleh lingkungan tadi. Ya. Contoh dalam revolusi mental ya. Misalnya malas menjadi rajin. Nah, ini adalah contoh terjadinya revolusi mental. Misalnya ketika Anda malas membaca, kemudian secara bertahap Anda paksakan diri Anda untuk membaca. Ya, misalnya dalam satu hari Anda baca berapa halaman, kan begitu. Anda paksakan diri Anda. Ya, Anda targetkan pokoknya harus membaca. Jadi dilatih, dan lama kelamaan itu akan mengalami perubahan. Ya. Nah, ini yang disebut dengan revolusi mental. Jadi dari malas menjadi rajin, malas belajar menjadi rajin belajar, kan begitu. Yang tidak mau belajar menjadi mau belajar, yang tadi pasif menjadi aktif. Nah, ini yang disebut dengan revolusi mental tadi. Ya. Nah, individu menjadi semangat kebersamaan. Tadi misalnya Anda individualistik, atau segala sesuatu Anda ukur dengan diri Anda, sifatnya adalah kepentingan pribadi atau egosentris, lebih menekankan diri sendiri, kemudian menjadi semangat kebersamaan. Ya, karena kita tahu, ya mungkin ya masyarakat Indonesia atau pemuda Indonesia saat ini, kalau saya lihat ya, kalau disuruh kerja pribadi, dia bekerja sama. Tapi kalau disuruh kerja sama, dia kerja pribadi-pribadi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya. Nah, jadi kalau kita suruh kerja sama, silakan Anda kerja sama. Tidak mau, sulit untuk bekerja sama. Tetapi ketika ujian, disuruh kerja sendiri-sendiri, malah justru mahasiswanya kerja sama. Nah, ini yang keliru. Ya. Keliru dalam menempatkan tadi persoalan individu. Misalnya kalau ujian itu adalah individu, ya kerjakan secara individu. Kalau itu kelompok diskusi, ya kerjakan secara bersama-sama. Jadi harus ditempatkan. Kemudian dari egois menjadi empati. Tadi lebih banyak mementingkan diri sendiri, kemudian lebih banyak merasakan apa yang orang rasakan, ya, menjadi empati. Inilah yang disebut tadi revolusi mental. Banyak hal yang bisa kita lihat dalam revolusi mental. Misalnya tadi yang tidak peduli menjadi peduli, itu harus diubah, ya. Nah, kapan merubahnya? Tentu dari sejak Anda mengetahui bahwa harus dimulai dari perubahan sekarang ini, kan begitu. Nah, Anda harus komitmen, ya. Komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan. Oh, saya ketika dari SMA, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan saya ingin berubah menjadi mahasiswa. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi revolusi pendidikan, tetapi belum pada tataran mental. Ketika Anda berubah tadinya waktu ketika waktu SMA tadi sifatnya malas belajar, sekarang kuliah menjadi rajin, tadi pasif menjadi aktif. Nah, itu sudah terjadi revolusi mental, ya. Nah, perubahan yang terjadi pada tingkat individu. Kemudian Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM.
yaitu mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Artinya kebiasaan lama yang buruk itu diubah menjadi kebiasaan baru yang baik. Bukan artinya seluruh kebiasaan lama itu dibuang, tidak. Yaitu di mana kebiasaan lama yang buruk itu harus diubah menjadi kebiasaan baru yang baik. Ini harapannya. Harus ada tekad yang kuat, ya, niat yang ada dalam pribadi setiap mahasiswa. Jadi kebiasaan yang lama yang tidak mendukung keberhasilan, kegiatan atau kebiasaan yang merugikan, yang diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menguntungkan dan produktif. Ya. Nah, gunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu ini tidak akan pernah berundur 1 detik pun. Ya. Nah, jangankan berundur, tetap saja pun tidak. Jadi waktu ini terus maju. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya, baik mungkin untuk digunakan demi kemajuan mahasiswa, kemajuan kita bersama. Kemudian mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat dan berkarakter. Nah, jadi tentu kalau kita masyarakat Indonesia kebiasaannya ya ada ramah, ya. Nah, ini ciri orang Indonesia dan memang sulit untuk kita tidak berlaku ramah, ya. Ya karena itu merupakan karakter kita, ya. Ya di luar negeri saya pun tidak kenal pun ya ramah saya ngobrol kan begitu, ya. Nah, jadi ketika saya di Thailand punya teman, ya ketemu orang tidak kenal, kemudian dia menyapa, kita ngobrol kan. Nah itulah karakter kita. Karakter kita adalah karakter ramah tamu. Nah artinya karakter bekerja sama. Ya ini yang disebut dengan karakter, ya gotong royong, ya sopan santun. Ini adalah karakter yang muncul dalam diri kita. Selama itu baik dan mendatangkan keuntungan, kita pertahankan. Tetapi kalau memang itu tidak baik dan merugikan, maka kita ganti dengan sesuatu yang lebih produktif dan lebih baik. Kemudian berpikir negatif, jadi berpikir positif. Ya. Berpikir mundur, menjadi berpikir lebih maju. Inilah yang disebut dengan revolusi mental. Apa tujuan dari revolusi mental ini? Yang pertama adalah agar kita itu dapat beradaptasi dan diterima oleh seluruh penjuru negeri dunia ini. Ya, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak melakukan revolusi mental, maka kita sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang semakin maju sekarang ini. Ya, kita harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan sekarang ini. Jadi jangan biarkan diri kita berada dalam keadaan ketertinggalan. Ya, jadi kita kejar pengetahuan supaya kita setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi jangan Anda memikirkan, oh saya ini di Sintang, tidak seperti mereka yang di Jawa. Itu tidak ada jaminan, ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Itu tidak jaminan. Apakah Anda mau berada di mana saja selama akses internet itu masih ada, maka disitulah sebenarnya kita bisa setara dan sama dengan orang lain. Ya, ini pernah saya buktikan, ya. Saya pernah buktikan ketika saya di Malaysia waktu itu, ya, di Kedah. Ketika presentasi ternyata mereka yang dari Jawa, dari Jakarta dan Bandung, ketika presentasi dia minta dampingi dengan saya. Padahal dia tanya Sintang itu di mana. Kok Sintang tidak ada dalam peta? Sekali ketika saya presentasi, nah mereka ya minta dampingi. Ya. Nah, jadi kita meskipun dari daerah, ketika kita tampil maka kita tunjukkan bahwa kita bisa. Ini yang disebut dengan revolusi mental. Berpikir tadi katak dalam kurung, kemudian berpikir maju ke depan. Nah ini contohnya. Jadi kita tidak melihat di mana asalnya, tetapi apa yang dilakukan. Nah, ini yang harus kita lihat. Kemudian kita dapat diterima dengan mudah, ya, di dalam masyarakat karena kita dapat beradaptasi dengan cepat. Ya, mahasiswa harus mampu beradaptasi karena mahasiswa itu adalah sumber atau agent of change, ya, agen perubahan. Ya, perubahan itu akan terjadi dimulai dari generasi muda, yaitu pemuda mahasiswa sebagai generasi yang dapat menciptakan perubahan. Mengapa di tingkat mahasiswa? Karena mereka memiliki daya pikir baik yang akademis maupun praktis. Kemudian revolusi mental membawa kita untuk dapat mengubah berpikir dimanapun kita berada. Jadi kita gunakan akal pikiran kita dalam menjawab tantangan zaman. Jangan biarkan diri kita terbelenggu dengan cara-cara lama. Kemudian apa ya? Kita harus belajar memahami dan berpikir secara menyeluruh, bersifat holistik. Jadi tidak bersifat parsial. Ya, jadi kita berpikirnya secara
holistik dalam melihat sesuatu, yaitu dalam kacamata sistem. Bahwa sesuatu itu adalah merupakan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang membentuknya. Jadi kita, sistem pendidikan ini adalah sebuah sistem, maka dia merupakan keseluruhan. Bagian-bagiannya itu disebut sebagai subsistem. Oleh sebab itu cara berpikir kita adalah cara berpikir holistik atau menyeluruh. Ya, jangan kita berpikir bagian per bagian atau part demi part atau bagian demi bagian atau disebut dengan parsial. Ya. Berpikir holistik itu sangat diperlukan untuk menjawab misalnya kondisi pandemi ini. Harusnya kita berpikir bahwa ini kondisi pandemi. Tentu aspek-aspek yang lain itu akan berpengaruh. Misalnya contoh aspek sosial, budaya, kesehatan, pendidikan. Ini akan berubah. Ya, oleh sebab itu karena itu berubah kita harus melakukan adaptasi. Ya, adaptasi baru bukan berarti kita menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Justru kita berupaya untuk beradaptasi, menciptakan perubahan supaya kita bisa hidup dengan kondisi pandemi ini. Nah, jangan kita menyerah dengan kondisi pandemi ini. Ya, kalau kita menyerah berarti kita akan kalah. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengubah diri kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada agar kita bisa menjawab tantangan dan perubahan yang terus terjadi. Kemudian cara berpikir supaya menjadi dewasa. Jadi kita gunakan potensi kita. Kelebihan kita dengan makhluk yang lain adalah pada cara berpikir kita, akal pikiran yang kita miliki. Kita bisa lihat mungkin hewan secara fisik mereka kuat, ya, tetapi mereka tidak menggunakan pikirannya dalam menyelesaikan persoalan. Tapi manusia adalah merupakan makhluk yang sempurna. Ya, letaknya pada cara berpikir kita. Oleh sebab itu, yang harus kita ubah adalah bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita ini sebaik-baik mungkin sebagai media yang menjembatani sebagai makhluk yang teristimewa di dunia. Ya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk berubah, tetapi kitalah yang memiliki waktu. Kita diciptakan waktu yang sama, setiap orang memiliki waktu yang sama. Karena waktu itu tidak akan pernah menunggu kita. Jadi kita mulai berubah dari sejak awal, dari sekarang kita mulai berubah. Ya, kapan lagi kita akan berubah, kecuali kalau kita sendiri yang tidak mau berubah. Oleh sebab itu perubahan yang harus kita ciptakan adalah bagaimana kita mampu mengubah itu semua dimulai dari diri kita. Karena memang waktu itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah mundur. Waktu itu terus maju dan maju. Oleh sebab itu kitalah yang memanage, mengelola waktu itu sebaik mungkin agar waktu itu bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi siapa yang akan mengubah diri? Ya kita. Tidak ada yang mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Karena yang ingin maju, ingin berkembang adalah kita. Jadi kitalah yang harus merubah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saya pesankan bahwa revolusi mental ini pada prinsipnya adalah perubahan yang dilakukan oleh individu itu sendiri dalam menghadapi tantangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Elvi Juliansah ya. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh Pak Elvi ya. Oke, baiklah para peserta PKKMB. Apabila ingin bertanya, mohon untuk membuka raise hand atau membuka mic atau melalui chat. Silakan. Raise hand kebidanan, silakan. Ya, pertanyaan untuk Bapak. Oke, dari mana? Perkenalkan nama dan prodi. Perkenalkan, nama saya Resti Amalia. Saya dari prodi D3 Kebidanan. Oke. Jadi Pak, saya mau bertanya. Tadi Bapak ada menyebutkan tentang masyarakat yang otoriter menjadi demokrat. Jadi pertanyaan saya adalah, mau dikasih apa saja yang perlu dilakukan untuk membangun kesadaran revolusi mental masyarakat yang otoriter menjadi demokrat. Terima kasih.
Silakan Bapak langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi masyarakat otoriter itu adalah masyarakat di mana hanya satu kebijakan, ya, satu penguasa saja yang dominan. Dan kita tidak boleh bersuara. Nah, kemudian sekarang berubah menjadi masyarakat demokratis. Itu masyarakat yang menerima perbedaan. Ya. Menganggap bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama. Ya. Tidak ada perbedaan di antara satu individu dengan individu yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengubah itu memang yang harus berubah secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dalam sistem politik yang berubah, tetapi juga sistem sosial budaya, kemudian ke masyarakat itu harus berubah seluruhnya, ya, untuk mendukung perubahan-perubahan yang bersifat demokratis tadi. Dulu kita mungkin sulit untuk menerima perbedaan, tapi sekarang kita ya dengan mudah kita menerima perbedaan karena memang kita dilahirkan dalam keadaan berbeda, kan begitu ya. Nah, setiap orang dilahirkan dalam keadaan berbeda. Jadi tidak ada orang mau lahir pesannya dari suku ini atau agama ini, kan begitu. Tidak ada ya. Ada yang pesan lahirnya pesan enggak ada kan? Ya, oleh sebab itu hargai bahwa setiap orang itu memang dilahirkan dalam perbedaan. Karena berbeda itu maka kita harus menerima itu sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, ini yang tadi kita berubah dari masyarakat yang tadi sifatnya otoriter, ya penguasanya hanya satu orang, tidak pernah sulit untuk berganti. Kemudian ternyata bahwa negara ini juga harus diganti, kan begitu ya, pemimpinnya. Tidak mestinya satu orang seumur hidup, karena bukan satu kelompok atau oligarki atau satu kelompok kecil yang pemilik negara ini. Pemilik negara adalah seluruh rakyat Indonesia. Ya, salah satunya dengan cara ya pemilu itu memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin untuk melaksanakan amanah undang-undang dan suara rakyat melalui pemilu tadi. Nah, ini contoh bahwa setiap orang diberikan hak yang sama. Ya. Nah, ini yang disebut dengan perubahan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, kemerdekaan berpendapat, kemudian kebebasan menyampaikan pikiran dan perasaan secara demokratis tanpa merugikan orang lain. Ya, memang jangan sampai kita menyampaikan sesuatu tetapi bisa merugikan orang lain. Ya, harapannya adalah perubahan yang lebih baik. Ya. Nah, ini yang disebut dengan perubahan dari otoriter ke demokratis. Silakan. Silakan, ada yang ingin. Bagaimana Resti Amalia? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kita masih ada waktu. Oke, ini ada di kolom chat. Pak Elvi, ini ada pertanyaan dari Auditia dari Prodi Kebidanan. Dijelaskan poin pertama, tujuan revolusi mental adalah agar dapat diterima di penjuru negeri, karena tidak semua orang sama. Bagaimana caranya kita menanggapi hal tersebut? Ya, yang harus kita ketahui bahwa revolusi mental ini adalah perubahan, ya, dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Harapannya seperti itu, yaitu dengan melakukan adaptasi tadi. Ya, adaptasi artinya kita menyesuaikan, ya, dengan kondisi perubahan yang lebih maju. Misalnya kalau ya katakanlah saya, ya, mungkin hidup tahun 70-an, 80-an, ya, tidak mungkin saya ikuti dengan kondisi pada saat itu. 90-an mungkin, ya. Nah, dan harus mengikuti pada yang tahun 2021 ini. Dan saya tidak terbayang, ya, pada saat tahun 70-an, 80-an dulu bagaimana dengan tahun 2000, kan begitu, ya. Nah, jadi saya waktu itu waktu saya masih ya katakanlah masih remaja awal gitu, ya. Nah, bisa membayangkan tahun 2000. Ternyata tahun 2000 ya beginilah kondisinya, terjadi perubahan. Dan ketika saya mahasiswa dulu, untuk berkomunikasi dengan teman, dulu belum ada HP tahun 90, ya. Jadi saya tanyakan kalau kita mau rapat dulu namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau mau rapat itu harus
pakai surat kan begitu ya. Nah, harus buat surat, tetapi sekarang sudah bagaimana kalau ada alat yang bisa berkomunikasi dengan ternyata kan alatnya ada handphone. Nah, itulah yang disebut dengan melakukan adaptasi untuk menjawab tantangan perubahan tadi. Jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi yang sekarang. Banyak hal yang sebenarnya belum kita terbayangkan pada masa itu, misalnya seperti sekarang ini. Nah, dan untuk menyesuaikan berhadapan dengan kondisi yang sekarang ini, tentu kita harus melakukan adaptasi, yaitu terjadi perubahan mental. Yang mungkin dulu untuk menggunakan komputer bagi kami dulu agak susah, kan begitu ya, karena pakai master DOS dulu, pakai masukan colokan master DOS. Kalau sekarang kan sudah Windows, langsung kita bisa berkomunikasi. Dan komputer atau laptop tidak hanya digunakan untuk ngetik, tetapi juga digunakan sebagai alat komunikasi, media pendidikan. Ini yang disebut dengan melakukan adaptasi, ya. Tapi kalau itu hanya digunakan untuk ngetik saja, tentu tidak ada maknanya, kan begitu ya. Hanya sedikit manfaatnya. Tetapi apabila digunakan untuk berbagai hal, maka laptop itu atau komputer itu semakin bermanfaat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan adaptasi, ya, penyesuaian diri. Ketika dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Kalau kita tidak melakukan adaptasi macam ini, maka tentu kita ketinggalan zaman, kan begitu. Kemudian konferensi internasional juga tidak ada yang tatap muka sekarang, menjadi online semuanya. Ya. Nah, ini contoh, ya, harus mampu melakukan adaptasi agar kita bisa diterima di penjuru negeri. Ini tadi. Misalnya kalau kami kemarin diundang di Taiwan, ini rencananya konferensi di Taiwan. Kemudian saya tidak ikut karena online, kemudian biayanya sama mahalnya, ya, lebih baik nggak saya ikut, kan begitu. Dan $400, ya. Nah, untuk ikut konferensi internasional di Taiwan. Nah, dulunya kita langsung misalnya ke Jepang, ke Korea, kan begitu, ke Taiwan, tapi sekarang sudah tidak lagi langsung tatap muka melalui online semacam ini. Kalau dengan biaya yang mahal, tentu saja kita, ya, bagi saya rugi, kan begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan adaptasi tadi, ya. Oke, bagaimana Saudari Amalia? Sudah jelas? Ini di kolom chat sudah ada yang bertanya, langsung saya bacakan ya Pak Elvi. Ya, oke. Oke, ini ini saya Rosmila dari Prodi Kebidanan ingin bertanya, bagaimana menjaga mental agar tetap sehat selama masa pandemi? Nah, ini larinya ke promosi kesehatan, ya. Bagaimana agar tetap, ya, tentu tetap menerapkan prokes yang disarankan oleh pemerintah itu, ya. Nah, itu yang harus, misalnya kita harus tetap ketika keluar rumah, ya, menggunakan, ya, masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ya. Nah, kemudian hindari kerumunan. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah asupan gizi yang baik, kan begitu ya. Asupan makanan paling tidak, ya, sayur, buah, dan physical activity atau aktivitas fisik, olahraga, senam, itu harus dilakukan, ya, dalam rangka untuk supaya diri kita tetap sehat, ya. Nah, ini kemudian berpikir positif dan tidak stres, ya. Nah, ini harus dilakukan dalam menghindari tertularnya COVID-19 ini, ya. Nah, ini sudah, ya, alhamdulillah sudah saya terapkan, gitu ya. Ya, Anda juga dalam keadaan aman. Kalau tidak penting, ya, jangan keluar rumah, kan begitu. Keluar rumah kalau itu dianggap penting, ya. Kalaupun keluar rumah juga harus menerapkan prokes yang baik. Misalnya tadi masker digunakan, cuci tangan, kan begitu, jaga jarak, ya. Nah, ini juga harus diterapkan di dalam penerapan prokes, ya, protokol kesehatan. Saya rasa sudah terjawab. Ini yang raise hand silahkan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita, silahkan. Yang raise hand silahkan, saya persilahkan. 2 pertanyaan lagi, ya, sebelum kita menutup acara kita, silahkan. Ya, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Silahkan. Jadi kita harus merubah pikiran masyarakat dan pola pikirnya.
Pertanyaan saya, bagaimana cara kita merubah kesadaran masyarakat agar pola pikirannya memiliki kemajuan terhadap revolusi kebijakan sekarang? Terima kasih. Bagaimana? Saya ulang kembali pertanyaan saya. Kata Bapak tadi kita harus merubah pikiran masyarakat dan pola pikirnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita merubah kesadaran masyarakat agar pola pikirnya memiliki kemajuan terhadap revolusi sekarang? Baik. Langsung saja boleh ya. Pak. Bagaimana cara mengubah kesadaran masyarakat ya? Memang yang paling penting sebenarnya di dalam pendekatan perubahan sosial atau pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya pada aspek pendidikan kesehatan, kemudian tetapi juga pemberdayaan dan partisipasi ya. Ya, pendidikan kesehatan itu kita biasanya lakukan dalam bentuk perubahan pengetahuan saja pada tingkat kognitif ya. Nah, perubahan pada tingkat pengetahuan saja. Misal materi yang kita sampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan atau prokes penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita sampaikan. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya kita ambil contoh model, yaitu orang yang selalu menggunakan atau menerapkan prokes itu jadikan model. Nah, ini bisa juga diterapkan. Misalnya kemudian tokoh masyarakat fotonya dipajang. Saya lihat di baliho di jalan itu tidak ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dijadikan model dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini kan belum ada ya keterlibatan. Kemudian memilih duta ya, duta penerapan prokes itu juga harus ada, nanti diumumkan, disampaikan. Nah, ini yang harus dilakukan dalam rangka bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat tadi. Ya. Karena masyarakat itu harus diberikan contoh, diberikan panutan, yaitu orang-orang yang bisa dicontoh tentunya. Ya. Jangan sampai kita memberikan contoh orang yang tidak bisa contoh. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengubah mindset atau cara pandang masyarakat terhadap suatu persoalan kesehatan. Misalnya bahwa menganggap COVID-19 ini hoax atau katakanlah tidak benar, ya harus kita sampaikan secara baik berupa kasus yang sudah ada datanya, baik yang sehat maupun yang meninggal dunia. Ini adalah contoh yang bisa disajikan. Kemudian dan mereka harus membuat testimoni tentang COVID-19 itu, yaitu orang-orang yang pernah terpapar COVID. Ini yang harus disampaikan secara terus-menerus, ya dampak efek yang ditimbulkan dari COVID-19. Maka biasanya saya selalu bertanya kepada pasien yang pernah menjadi pasien COVID-19 atau orang yang pernah terpapar COVID-19. Tujuannya adalah supaya kita dapat pembelajaran ya dari orang-orang yang pernah, bagaimana risiko ya yang dihadapi oleh orang yang menderita COVID-19. Nah, ini contohnya ya yang bisa dilakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berubah lebih baik yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Itu saja jawabannya. Ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Saya Bu. Oke, silakan. Ke D3 Kebidanan. Saya ingin bertanya kepada Pak Elviansa. Pak Elvi Juliansa, oke, silakan. Elvi Juliansa. Iya. Ya, ada namanya sini. Apakah? Iya, sudah tertera ya namanya ya. Oke, silakan. Ya, apakah mental atau pikiran bisa mengalami revolusi ataupun perubahan radikal? Dan bagaimana mewujudkan revolusi mental pada mahasiswa? Itu jawab. Baik. Ya, langsung saja boleh ya? Iya. Silakan Pak. Ya, perubahan mental itu bisa diwujudkan asalkan ada niat di tingkat individu. Misalnya Anda punya komitmen untuk berubah. Nah, maka setiap tahun Anda buat resolusi. Ya, resolusi misalnya saya harus bisa jadi apa? Itu buat resolusi per tahun. Saya dapat IP sekian. Untuk mendapat IP sekian saya harus belajar gigi. Saya harus belajar giat. Saya harus berbeda ketika menjadi siswa, berbeda dan ketika menjadi mahasiswa.
Nah, ini yang harus dilakukan dalam rangka untuk terjadinya perubahan mental. Perubahan mental itu ya di tingkat individu, ya, yaitu orang yang berniat untuk merubah dirinya agar menjadi lebih baik. Ketika dia sudah merubah dirinya, cara berpikirnya, maka sebenarnya dia sudah menciptakan revolusi mental. Ya. Ya, ada juga yang bersifat radikal. Ya, radikal itu artinya cepat. Ya. Redik itu artinya mengakar. Jadi misalnya tadi dia malas menjadi rajin. Ya. Yang tadinya sulit berprestasi menjadi berprestasi. Nah, itu yang disebut dengan revolusi mental yang radikal. Ya. Dia mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini banyak yang terjadi, ya, dari tadinya biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Ya. Nah, ini bisa dilakukan. Ya, yang penting adalah adanya niat baik dalam diri Anda sendiri untuk berubah. Kalau misalnya Anda mulai dari sekarang tidur, ngantuk terus, begadang, keluyuran, kan begitu, artinya ini tidak terjadi perubahan mental yang lebih baik. Justru bisa saja ini menjadi perubahan mental yang lebih buruk, kan begitu. Harapannya adalah sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, maka itulah yang disebut dengan revolusi mental. Ya, jadi yang dapat diterima, kemudian yang dapat merubah seseorang kehidupannya tidak baik menjadi lebih baik, maka itulah yang disebut dengan revolusi mental. Termasuk juga ketika Anda belajar dari pendidikan SMA, sekolah, kemudian menjadi perguruan tinggi agar bisa menjadi seorang, ya katakanlah bidan, niatnya jadi bidan, jadi ahli rekam medis, menjadi sarjana kesehatan masyarakat, maka itu sebenarnya terjadi revolusi mental pada diri Anda. Dari orang yang tidak mau belajar menjadi orang yang belajar, kan begitu ya. Dari pendidikan tadi sekolah menengah atas menjadi perguruan tinggi. Ini adalah perubahan revolusi mental sebenarnya. Tetapi nanti implementasinya juga ada pada revolusi mental yang lainnya. Misalnya tadi di aspek individu berkaitan dengan karakter. Nah, itu juga bisa saja terjadi. Misalnya tadi kerjasama, kemudian menghargai, kemudian yang ada 10 nilai dasar Stikara itu bisa dijadikan sebagai pedoman peduli, kan begitu ya. Bisa dijadikan sebagai bentuk revolusi mental itu tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Elvi. Ini pertanyaan terakhir ya. Banyak pertanyaan di kolom chat ini Pak. Untuk yang belum terjawab, besok ada sesi dengan Wakil Ketua satu bidang akademik dan dari prodi masing-masing. Nanti pertanyaannya juga bisa diajukan kepada pembicara besok. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Saya bacakan dari Adventia Natalia Kristi dari prodi PIK. Sekarang dunia berevolusi ke teknologi, perubahan mental pun beragam. Bagaimana kita tetap bertahan pada revolusi dunia perkuliahan yang serba virtual dengan evolusi mental yang tak jarang beberapa orang mengalami stres karena virtual. Silakan Pak Elvi. Ya, sebenarnya inti belajar itu kan kita mendapatkan informasi, ya. Nah, dengan informasi, melalui informasi apa saja bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi memang karena kita itu terbiasa, ya kebetulan saya dari UT, kuliahnya online, ya MSc-nya di UT, itu tidak pernah ketemu dengan dosen. Kami belajarnya sama seperti ini. Ini masih mendingan, ada YouTube-nya, ada tutorialnya, gitu ya. Masih mendingan. Kalau kami dulu memang tidak ada, jadi dibuat dalam laman, kemudian nanti dosen itu membuat bahan diskusi, nanti kita komen di situ. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, karena sudah biasa, jadi bagi saya perubahan ini tidak membawa dampak, kan begitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri ketika belajar. Materinya apa saja yang dipelajari, kemudian nanti videonya bagaimana. Ini yang harus kita cermati tahap demi tahap, ya. Perubahan belajar sekarang, saya rasa lebih mudah. Misalnya dosen juga bisa menyiapkan materinya yang tadinya tidak hanya sekedar tatap muka, juga memberikan tutorial-tutorial, ya, contoh-contoh atau model-model, ya. Nah, misalnya di dalam persalinan, misalnya kan ada contoh video persalinan, itu pelajari tahap demi tahap. Kalau tidak bisa diulang lagi, kan begitu ya. Nah, ini yang bisa dipelajari. Sebenarnya kesulitan adalah
tadi kebiasaan. Dari kebiasaan tatap muka berubah menjadi online. Ya. Nah, bagi kami, ya karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kami pernah belajar di UTI, ya demikian juga. Cuma memang kelebihannya adalah dia ada modul. Nah, kita di sini yang seharusnya ya harapan saya, misalnya bagian akademik nanti ada modul pembelajaran, ya. Jadi di samping video ada modulnya, kemudian ada buku pedoman akademiknya, cara belajar menggunakan sistem online ini, seperti belajar jarak jauh yang diterapkan oleh universitas terbuka. Ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, sangat tergantung pada mahasiswa itu sendiri, mau atau tidak beradaptasi merubah cara berpikir mereka, mindset mereka dari tatap muka menjadi secara online, secara daring ini. Jadi ketika Anda sudah siap mengubah, berevolusi mental Anda tadi, tentu Anda sudah bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Ya, ya sebenarnya kalau bagi saya nih, tidak ada persoalan. Ya. Tapi mungkin bagi mahasiswa, karena sulit beradaptasi dari tadinya tatap muka, berubah menjadi daring atau online. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Elvi ya untuk teman-teman yang ingin pertanyaannya besok bisa diajukan karena pertanyaannya khusus untuk ya pemateri besok ya terkait tentang perkuliahan, bagaimana perkuliahan tatap muka atau tidak, besok bisa ditanyakan langsung kepada Waket 1 ya. Oke, mungkin di sini di akhir sesi saya minta Pak Elvi untuk memberikan closing statement untuk penyemangat para peserta PKKMB yang masih besok dan sampai hari Jumat melaksanakan kegiatan. Silakan Pak Elvi. Ya, terima kasih Bu Lea. Jadi memang ketika Anda di perguruan tinggi, tentu kemandirian itu sangat diutamakan. Ya. Tentu berbeda ketika Anda belajar di SMA. Ya, di SMA mungkin kemandiriannya lebih banyak disuplai belajarnya dari guru, didampingi oleh guru. Tetapi di perguruan tinggi kemandirian Anda itu sangat dituntut. Ya. Jadi kemandirian Anda dalam belajar, kemudian informasi apa yang ingin Anda dapatkan itu bisa Anda peroleh dengan kemandirian yang ada pada diri Anda. Oleh sebab itu, inilah sebenarnya yang disebut dengan revolusi belajar. Jadi Anda belajar sudah mengalami perubahan, dari perubahan ketergantungan kepada guru sebagai sumber belajar, kemudian berubah bahwa diri Anda lah yang sebenarnya perlu belajar. Ya. Nah, dengan perlunya Anda belajar menuntut ilmu, itu untuk kepentingan diri Anda sendiri. Ya. Dengan mengubah cara berpikir semacam itu, maka Anda sebenarnya sudah melakukan yang disebut dengan revolusi mental dari pelajar menjadi mahasiswa. Karena mahasiswa ini ya namanya sudah maha, ya, maha dari siswa, ya. Jadi bukan lagi siswa yang dulunya dosen paling-paling sekitar 20% saja suplai materi dari dosen dan bisa Anda kembangkan, kemudian dan bisa Anda cari materi juga sendiri, ya, cari sumber referensi juga sendiri, karena mahasiswa itu dituntut kemandiriannya. Nah, dengan kemandirian sebagai mahasiswa itu, kemudian Anda bisa kemudian mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang apapun yang terjadi sebenarnya, sangat tergantung pada kemauan Anda untuk mengubah diri Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah-mudahan mahasiswa kita ini berubah mindsetnya, cara berpikirnya dari dunia siswa berubah menjadi dunia kemahasiswaan. Oke, terima kasih Pak Elvi. Ya, oke, para peserta PKKMB, ya, silakan untuk dibuka videonya atau kamera videonya. Oke. Kita akan adakan sesi foto bersama.
Oke, aba-aba. 1, 2, 3. Oke, senyum ya. Walaupun ada yang pakai masker tidak senyum, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oh, 5 slide ya. Ini slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi ya. 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Di ruang datanya, Pak. Oke. Satu kali lagi ya. 1. Bentar, masih di save ya foto kita. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Pak Elvi atas materinya. Ya, sama-sama. Iya. Ya, Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada peserta PKKMB. Anda telah tertib dan hikmat mengikuti kegiatan PKKMB mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Anda tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Besok tetap melaksanakan kegiatan PKKMB sesuai dengan jadwal, dan nanti kami panitia akan mengirimkan form evaluasi yang harus Anda isi ya. Jadi dari tadi materi yang pertama oleh Ketua Yayasan, kemudian oleh Bapak Ketua Stikara, dan yang terakhir oleh Pak Elvi ya. Itu kami akan memberikan form evaluasi yang harus Anda isi sebagai peserta ya. Batas pengisiannya kami buka sampai jam 9 malam ya. Jadi mohon diisi untuk evaluasinya, dan besok tetap hadir ya sesuai dengan jadwal yang telah diberikan panitia.